Film Thor Love and Thunder masih menyisakan banyak misteri di trailernya kemarin. Salah satunya yang membuat kita bertanya-tanya adalah tentang kehadiran Thor dan dua kostum berbeda di tempat yang sama. Dan juga kenapa Jane Foster bisa berada di kuil yang dipenuhi dengan patung dewa-dewi kosmik skala multiverse. Apakah bakal ada dua Thor di film ini? Apakah bakal pindah-pindah universe? Bakal kita bahas poin-poin khusus ini. So nggak usah lama-lama lagi, bareng gue Rian, let's explore this universe. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, jawabannya sebenarnya nggak jauh-jauh dari masalah time travel. Time travel! Kenapa time travel? Oke, kita perlu ikutin dulu nih cerita di komiknya untuk paham soal ini. Nah, di komik Thor God of Thunder karya Jason Aaron, awalnya diceritakan kalau Gorr menggunakan Pool of Forever, sebuah kolam milik dewa waktu di Hidden World of Chronux untuk bertime travel ke masa lalu, supaya dia bisa membunuh bayi Elder God pertama dan mendapatkan jantungnya, dimana jantung ini dibutuhkan sama Gorr untuk membuat God Bomb. Ide God Bomb ini didapatkan setelah dia dikalahkan oleh Thor di pertarungan pertamanya dan tidak sengaja diketahui setelah membunuh sekelompok dewa setelah membantai semua dewa di sebuah planet. Gorr lalu menyisakan satu dewa bernama Shradak untuk disiksa. Shradak ini adalah dewa bom dan bola api yang tinggal di sebuah bulan bernama Diamond Moon of Ogogo. Dialah yang mendesain God Bomb ini dalam siksaannya Gorr. Dalam prosesnya, Shradak lalu kabur dari Gorr, tapi desain dari bom ini sudah jadi dan Gorr lalu berusaha membangun bom ini. Nah, untuk menyelesaikan God Bomb ini, Gorr membutuhkan jantung dari seorang Elder God beberapa bulan yang ada di angkasa dan butuh waktu berabad-abad untuk membangun bom ini. Nah, itu kalau di komik. Kalau di film ini sepertinya durasinya tidak akan sepanjang itu. Nah, di mana God Bomb ini juga bisa kita lihat di trailer kemarin yang muncul dalam bentuk sebuah planet berwarna abu-abu yang mirip dengan bulan dan jadi lokasi final fight antara Thor dan kawan-kawannya melawan Gorr the God Butcher. Nah, dari kejauhan di planet itu kita juga bisa melihat semacam sisa-sisa planet yang sepertinya adalah sebuah bulan yang digunakan sama Gorr sebagai bahan untuk membuat God Bomb di film ini. Mirip-mirip komponennya seperti di komik. Nah, di komik setelah dia kembali ke masa kini, Gorr kemudian berhadapan dengan Thor. Dia lalu membuat Thor kewalahan dan akhirnya kabur dengan Pool of Forever yang sebelumnya pool ini sudah disetting sama Time God Chronux terakhir sebelum mati untuk bisa pergi ke masa depan. Gorr kemudian bertime travel ke masa depan dan tiba di Earth 14412, di mana di sana dia mengklaim sebuah planet terpencil sebagai basis operasinya yang bernama Black World of Gorr, di mana dia di sana memperbudak semua dewa yang sudah dia tangkap untuk bekerja membuat God Bomb. Semua dewa diperbudak terkecuali Thor Allfather, versi masa depan dari Thor yang selalu terlibat pertempuran dengan Gorr yang mengirimkan Black Berserker untuk menyerangnya. Singkat cerita, Gorr ingin menghancurkan Pool of Forever. Dan sebelum kolam ini hancur, Thor dari timeline utama berhasil masuk ke Pool of Forever ini dan menyusul Gorr di masa depan. Sesampainya di sana, Thor lalu bertemu dengan Thor Allfather dan membantunya untuk mengalahkan Black Berserker. Gorr lalu mengetahui Thor dari Earth 616 ini ada di masa depan. Gorr kemudian menyuruh Black Berserker untuk menculik Thor versi muda ke masa depan ini. Dimana di sini Gorr kemudian memperbudak Thor versi muda dari masa lalu untuk kerja paksa membuat God Bomb. Di satu momen ketika Young Thor berusaha menghancurkan God Bomb dengan pecahan bintang, dia malah terlempar dari planet Gorr dan bertemu dengan dua versi dirinya yang saat itu sedang menuju planet Gorr. Mereka bertiga kemudian bekerja sama untuk melawan Gorr dan akhirnya mereka berhasil setelah Thor versi 616 ini menyerap ledakan dari God Bomb dan seluruh kekuatan dari All Black Necro Sword, di mana ini membuat Gorr menjadi lemah dan akhirnya dipenggal sama Young Thor. Setelah kejadian itu, Thor Allfather kemudian menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan seluruh All Black Necro Sword dengan melempar planet Gorr ke Black Hole. Dan juga menggunakan kekuatannya untuk mengirim Thor versi 616 dan Young Thor kembali ke timeline asal mereka masing-masing. Nah, storyline yang sama mungkin akan diadaptasi di filmnya nanti, tentunya dengan sedikit perubahan, di mana akan terjadi petualangan time travel untuk menghentikan Gorr the God Butcher yang membangun God Bomb di masa depan. Tapi yang bertime travel di sini sepertinya bukan Thor, melainkan kekasihnya yaitu Jane Foster, yang di sini akan menggantikan Thor untuk pergi ke masa depan demi menghentikan Gorr. Pertama, ini bisa kita lihat dari salah satu scene trailer yang menunjukkan Thor dengan armor emas yang kaget ketika melihat Jane Foster.
Nah, sebelumnya di scene lain kita ditunjukkan dengan Thor yang memakai baju hitam emas di tempat yang sama di New Asgard saat bertemu juga dengan Jane Foster. So, kalau di momen ini Thor sudah bertemu dengan Jane, kenapa saat dia menggunakan kostum yang berbeda, Thor justru kaget dengan kehadirannya Jane? Nah, inilah yang menjadi pertanyaannya. Dan jawabannya adalah karena Thor yang versi kostum hitam ini adalah versi masa lalu dari Thor, sedangkan Thor dengan armor emas adalah versi masa depannya. Dan ini juga semakin diperkuat dengan scene lain yang menunjukkan bagaimana Jane lupa nih kapan terakhir dia ketemu sama Thor dengan armor emas ini. So, ini terjadi di masa depan. Jadi, 8 tahun, 7 bulan, 6 hari yang disebut Thor itu bukan jarak dari ketika Thor dan Jane Foster putus setelah film Thor kedua, tapi setelah pertemuan mereka di New Asgard dengan Thor yang memakai baju hitam emasnya. Sedangkan Jane Foster mencoba menebak 3 atau 4 tahun karena memang posisinya dia masih belum tahu nih berapa tahun dia bertime travel ke masa depan. So, ada kemungkinan di sini Jane akan bertemu dengan Thor di alternatif timeline di masa depan dan akan teaming up dengan Thor bersama dengan Valkyrie dan Korg untuk membantunya menghentikan rencana Gorr yang akan meledakkan God Bomb. Nah, kalau Jane benar-benar bertime travel di film ini, gimana caranya nih dia melakukan hal itu? Nah, ini ada hubungannya dengan scene yang menunjukkan Jane berada di sebuah kuil yang dipenuhi sama patung dari dewa-dewi kosmik berskala multiverse. Dari mulai Death, Eon, Infinity, The Living Tribunal, The Watcher, dan Celestial One Above All. Nah, kalau di komik, Thor dan Gorr ini menggunakan Pool of Forever milik dewa waktu Chronux untuk bertime travel ke masa depan. Kuil ini sepertinya punya peran yang sama, di mana Jane di sini akan mencari cara untuk menggunakan time portal yang ada di kuil ini. Jelas, kuil ini adalah kuil yang menyimpan energi dari para dewa kosmik yang kapasitasnya ada di level multiverse. Logis untuk kita berpikir kalau tempat ini adalah sebuah wadah atau cara untuk berpindah universe atau timeline yang bakal jadi cara untuk Jane Foster bertime travel ke masa depan. Ada juga kemungkinan kita bakal melihat Jane Foster bakal ketemu dengan dewa-dewa kosmik yang ada di sini, yang mungkin akan meminta tolong secara langsung kepada mereka untuk berpindah universe atau timeline ke masa depan. Karena tentunya ancaman God Bomb ini akan membuat seluruh universe berada dalam kondisi rentan dan tentunya akan berakhir dengan kekacauan. Karena sekarang sudah tidak ada lagi dewa-dewa yang melindungi dan memberikan kehidupan kepada universe-universe ini. Bisa juga Jane mungkin akan diajarkan untuk bisa menggunakan kekuatan Thor-nya untuk bisa bertime travel ke masa depan. Karena di komiknya, Thor di versi masa depan diceritakan punya capability untuk bertime travel dan mengirim 2 versi Thor yang datang ke masa depan untuk kembali ke masanya setelah mereka mengalahkan Gorr the God Butcher. So, ini membuat Thor bisa dengan mudah bertime travel kalau memiliki kekuatan seperti ini. Intinya, ini akan membawa Jane ke masa depan tepat di waktu saat Gorr belum mengaktifkan God Bomb, dimana di sini bersama dengan Thor dan Valkyrie dia akan menghentikan Gorr untuk menggunakan God Bomb. Nah, misi Jane ini sepertinya berpotensi untuk gagal karena di trailer kita bisa melihat Gorr yang menggunakan pedang All Black Necrosword untuk mengaktifkan God Bomb dan membuat planet itu hancur. Dimana di komik, pedang All Black Necrosword ini adalah pemicu sekaligus esensi dasar dari God Bomb yang bisa membunuh para dewa di berbagai lintas waktu. Tapi kalau kita lihat di scene lain, God Bomb ini sepertinya belum sepenuhnya dihancurkan dan reruntuhannya ini masih berada di sekeliling planet itu. Artinya, ledakan God Bomb ini masih tertahan di sana dan belum menyebar ke berbagai timeline. Di sini ada kemungkinan kalau Jane akan memegang peranan dari Thor versi 616 di komiknya, di mana Jane akan jadi orang yang menahan ledakan dari God Bomb selagi Thor dan Valkyrie berusaha untuk mengalahkan Gorr. Di mana kekuatan ini mungkin nantinya akan digunakan sama Jane untuk mengalahkan Gorr dan menyegel All Black Necrosword selamanya. Well, this is crazy. Tapi konsep multiverse dan time travel di MCU ini sepertinya bakal dimanfaatin banget untuk storyline di Phase 4 ini, yang justru sayang sebenarnya kalau nggak dipakai. Karena konsep ini sendiri akan menjadi penyambung dari berbagai film yang sudah ada di Phase 4, seperti film Doctor Strange in the Multiverse of Madness dan Spider-Man No Way Home yang mengangkat tema multiverse. But in the end, sepertinya akan ada efek berkelanjutan dari kejadian ini, entah dari God Bomb-nya sendiri atau dari aksi Jane Foster dan Thor yang bertime travel, seperti Incursion misalnya, yang jadi efek berkelanjutan dari film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Mungkin Incursion juga akan jadi efek dari film ini, yang akan terjadi di sini akibat dari berbagai aksi yang terjadi di film Thor: Love and Thunder ini. So, yang gue bahas di sini semuanya teori guys ya. Bisa terjadi, bisa juga enggak. Jadi, anggap saja ini sebagai salah satu possibility untuk terjadi, dimana kita bisa melihat referensi dari komik ataupun dari trailer yang sudah dimunculkan. But, menurut kalian gimana guys? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya.
So thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Jangan lupa cari kita di TikTok dan di Instagram biar kalian gak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian. Until next time, keep exploring the multiverse.